bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala anak, segala anak di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala anak di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini adik-adik sudah siap untuk beribadah? Sudah mandi, sudah mempersiapkan Alkitab, dan sudah mempersiapkan kidung ria untuk memuji Tuhan serta persembahan? Ya, tentunya sudah ya adik-adik ya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Yesus Cinta Semua Anak. Lagu ini akan dipimpin oleh Mbak Elvira. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala bangsa, segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala anak di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala anak di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita memuji Tuhan dari lagu Yesus Cinta Semua Anak, termasuk adik-adik juga dicintai oleh Tuhan. Mari kita datang kepadanya di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur karena pada pagi hari ini anak-anak-Mu, baik balita, pratama, dan madya berkumpul di dalam ibadah KPAR.
Tuhan, kiranya Engkau membersamai mereka, walaupun mereka beribadah di rumah, namun biarlah mereka merasa sukacita yang Tuhan berikan, yaitu bahwa Tuhan hadir di dalam rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, berkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya nanti. Kami juga menyerahkan firman yang akan kami baca. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan untuk mengerti dan memahami. Berkati firman Tuhan yang akan kami baca, dan kiranya Roh Kudus memberikan pengertian. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita berdoa, kita akan melanjutkan dengan satu pujian, yaitu dengan pujian Yesus Kupanggil. Akan dipandu oleh kakak kalian, yaitu Mbak Elvira. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik yang terkasih, kita undang Yesus dan kita memanggilnya supaya memberikan kemampuan kepada kita untuk mengerti akan firman Tuhan. Mari kita akan membaca dan membuka Alkitab kita. Ada di Kisah Rasul 10, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-23. Adik-adik menyimak di rumah, kemudian membaca dalam hati. Saya akan membacakan dari sini. Kisah Para Rasul 10 ayat yang pertama sampai 23. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh. Ia serta isi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu, dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan
segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12:30 hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang tergantung pada keempat sudut, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak, Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu, telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seorang dan bertanya, "Apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu?" Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Ia mempersilahkan mereka untuk bermalam di situ." Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa saudara dari Yope menyertai dia. Amin. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Seharusnya ini satu perikop sangat panjang ya. Dari pasal 10 ini ada ayat pertama, ayat 1 sampai selesai itu ceritanya ayat 48. Namun sudah kita baca 23 ayat. Nah, adik-adik, dari ke-23 ayat ini ada satu judul yang akan kita mengerti apa maksud firman Tuhan. Satu judulnya adalah Satu dalam Yesus. Adik-adik, pada saat ini kita belajar di rumah, kita masih berdiam diri. Adik-adik merasa sukacita toh di rumah? Ya, walaupun sedikit bosan dan banyak tugas-tugas ya di rumah tanpa bimbingan Bapak Ibu guru secara langsung. Adik-adik belajar melalui HP, melalui laptop. Nah, kiranya apa yang kita lakukan ini bisa memberikan pelajaran kepada kita untuk tetap bersabar dan menerima keadaan.
Dan kita tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah bersama-sama di gereja. Nah, anak-anak, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengetahui peristiwanya Kisah Para Rasul 10 ini, yaitu Petrus dan Kornelius. Adik-adik tahu bahwa yang sudah kita baca tadi, Kornelius itu adalah seorang perwira. Ia orang yang taat, dia suka berdoa. Demikian juga Petrus. Petrus ini dari Yope, juga seorang perwira yang suka berdoa. Nah, adik-adik, di dalam kisahnya tadi, Kornelius itu ketika dia berdoa dihampiri oleh malaikat Tuhan untuk menjemput Petrus. Kemudian Petrus yang akan dijemput itu ketika dia sedang berdoa juga diberi penglihatan oleh Tuhan. Apa penglihatannya adik-adik tadi? Ketika dia merasa lapar, pada waktu berdoa dia lapar, Petrus mendapat penglihatan, yaitu ada sebentang kain yang turun dari atas ke bawah, kemudian ada banyak binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Nah, kemudian ada satu suara dari situ bahwa Petrus disuruh untuk menyembelih dan makan karena dia lapar. Kemudian Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apakah arti penglihatan yang ada ini? Apa maksud Tuhan memberikan penglihatan itu? Petrus merenungkan apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia dengar. Tapi belum bisa mendapatkan jawaban. Dan jawabannya itu ternyata ada di rumah Kornelius. Oleh karena itu Tuhan melalui penglihatan kepada Kornelius untuk menyuruh siapa ya tadi ya? Menyuruh temannya untuk menjemput Petrus. Nah, akhirnya Petrus dijemput oleh suruhan Kornelius. Ketika menjumpai itu dan sudah mencari-cari, akhirnya menemukan, akhirnya bersama-sama bertiga mereka berangkat untuk ke rumah Kornelius. Nah, di sana adik-adik, apa yang menjadi pertanyaan Petrus, akhirnya Petrus mendapat jawaban. Apa jawabannya adik-adik? Nah, adik-adik, ternyata maksud Tuhan bahwa kita itu tidak ada yang berbeda. Kita sama-sama, walaupun kulit kita beda, tetapi kita adalah satu saudara. Termasuk Kornelius yang dari Italia dan Petrus dari Yope. Walaupun berbeda tempat, tapi mereka itu adalah satu, yaitu satu di dalam Tuhan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, itulah yang dapat kita pelajari dari ayat ini, di mana anak-anak, adik-adik semua untuk selalu setia, yaitu dengan kita berdoa. Di dalam berdoa, kita juga melakukan firman Tuhan.
Dan ada satu sikap yang ada pada Petrus, yaitu merenungkan. Kalau zaman itu Petrus merenungkan penglihatan, merenungkan suara Tuhan. Tetapi adik-adik sekarang ini kita merenungkan melalui pembacaan Alkitab. Adik-adik di rumah setiap hari baca Alkitab? Nah, itu adik-adik, sebelum membaca kita berdoa, maka kita akan mendapatkan suara Tuhan, apa yang harus kita lakukan, dan kita mengerti apa yang akan kita lakukan. Adik-adik jangan malas, baca Alkitab dan berdoa. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa kita itu adalah satu saudara, satu di dalam Tuhan. Walaupun adik-adik ada yang di rumahnya Ponorogo, kota, ada yang di Sumoroto, masih terbagi-bagi lagi di jalan Raden Saleh, di jalan Argopuro, di jalan Melati, atau di mana saja. Walaupun kita berbeda-beda tempat, tetapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita tetap semangat untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, karena kita adalah satu kesatuan di dalam Tuhan. Mari kita menjadi satu, karena Yesus cinta semua anak. Dan apa adik-adik? Kita adalah saudara dalam Tuhan, saudara seiman di dalam Tuhan. Mari kita bersatu untuk ini, yaitu bahwa kita tetap satu. Kita akan menyanyi untuk merespon firman Tuhan ini, yaitu kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ria 120, dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik nanti akan dipandu oleh Mbak Elvira untuk pujiannya. Di dalam Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan adik-adik di dalam pujian itu kita tetap dalam satu di dalam Yesus. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan berdoa untuk doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi,
kami kembali ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan telah membersamai kami di dalam ibadah. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan pengertian kepada anak-anak, kepada adik-adik pratama remaja. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai mereka. Kami menyerahkan di dalam firman ini, biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada mereka dan memberikan pengertian. Dan anak-anak tetap bersemangat berdoa, membaca Alkitab, dan dia juga menyadari bahwa mereka adalah satu walaupun mereka berbeda tempat. Dan lama sekali mereka tidak bertemu di gereja. Tuhan, kiranya Engkau memberikan ikatan perasaan untuk menjadi saudara. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan juga persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya persembahan ini boleh layak di hadapan Tuhan. Dan jikalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan juga masih membersamai kami. Anak-anak terutama yang masih sekolah di dalam belajar, Tuhan kiranya Engkau memberikan roh ketekunan, kepandaian, sehingga di dalam belajarnya di musim pandemi seperti ini, kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka, karena mereka belajar hanya melewati online. Tuhan, kami menyerahkan orang tua yang membimbing, kiranya orang tua Kau berikan kemampuan untuk menghantar mereka teristimewa di dalam pertumbuhan iman mereka. Kiranya orang tua boleh mendapatkan kemampuan untuk menyertai teristimewa di dalam pendidikan rohaninya, imannya. Di rumah kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada orang tua untuk senantiasa membawa anak-anak tetap setia kepada Tuhan. Kami menyerahkan gereja kami, GKJW Ponorogo, kiranya Tuhan senantiasa juga selalu mengiring langkah gereja GKJW Ponorogo ini di dalam pelayanan, dan kiranya Tuhan juga memberikan penyertaan sehingga GKJW ini menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini hanya di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesabaran kepada kami semua untuk melewati pandemi COVID-19. Tuhan, kami mohon Engkau segera memberikan pertolongan kepada kami, yaitu kami tetap sehat dan kami selalu taat akan anjuran pemerintah untuk protokol kesehatan sehingga dapat menunjang kesehatan kami. Dan kami mohon kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu sehingga kami bisa beribadah kembali di gereja dengan nyaman dan tanpa ketakutan oleh virus corona. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua yang ada di gereja Ponorogo ini. Demikian juga pemerintah, kiranya Engkau berkati di dalam usahanya untuk mengakhiri penyebaran COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan kita memuji Tuhan dari Kidung Ria nomor 123. Lihat saya. Akan dipandu oleh Kakak Elvira lagi. Lihat saya pakai mahkota dari surga, karena rajin ke gereja. Lihat saya pakai mahkota dari surga, karena rajin berdoa. Lihat saya pakai mahkota dari surga, karena cinta sesama. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita tidak terasa di dalam ibadah. Kita akan mengakhiri ibadah ini, dan adik-adik ingat bahwa kalau kita tetap berdoa, tetap membaca firman dan merenungkan, kita akan selalu diberi pengertian kepada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini. Adik-adik, mari kita selalu tetap setia di dalam kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Seperti lagu tadi ada, lihat saya pakai mahkota, karena rajin ke gereja, karena rajin berdoa, dan kita rajin memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah pada pagi hari ini. Mari kita memohon berkat kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa akan menyertai adik-adik untuk selalu setia berdoa, setia membaca firman Tuhan, setia merenungkan firman Tuhan, dan akan mendapatkan rasa satu hati di dalam Tuhan dengan teman-teman mereka. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah menerima berkat. Mari kita lakukan apa yang sudah kita dengar tadi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di minggu-minggu yang akan datang. Adik-adik harus tetap setia, harus tetap rajin berdoa, harus tetap rajin membaca firman dan merenungkan firman Tuhan. Amin.